Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat mengikuti pembelajaran daring persiapan USPBK untuk kelas 12 SMK Wahid Hasyim Surabaya tahun pelajaran 2020-2021 dengan membahas latihan soal-soal. Latihan soal nomor 1. Bacalah penggalan paragraf di bawah ini. Semburan baru muncul di Mindi. Semburan lumpur air dan gas baru keluar dari halaman belakang rumah salah seorang penduduk warga desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan ini merupakan semburan ke-59 yang muncul di sekitaran pusat semburan utama. Menurut seorang ahli dari Leiden Team Foreco, perusahaan yang mengawasi gas-gas berbahaya di sekitar pusat semburan sama dengan 58 semburan liar sebelumnya. Semburan liar itu juga tidak berbahaya dan akan membesar. Kalau dibiarkan, semburan itu akan mengecil sendiri. Untuk menutup semburan, hari ini akan dimasukkan 100 kg semen ke dalam lubang asal semburan. Pertanyaannya, ide pokok paragraf kedua teks tersebut yang tepat adalah yang B, yaitu pendapat tentang semburan liar. Untuk mencari ide pokok, kalian perhatikan kalimat intinya, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Kalau ide pokok ada di akhir paragraf disebut induktif. Karena kalimat intinya di awal, maka disebut dengan paragraf deduktif. Karena di sini menceritakan tentang pendapat semburan liar. Soal latihan nomor 2. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Pada catatan akhir tahun 2004, lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal. Hal itu terlihat semakin banyaknya putusan-putusan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak layak disebut sebagai keputusan yang keluar dari suatu lembaga peradilan yang seharusnya berwibawa. Di samping itu, pemerintah belum sungguh-sungguh dan tidak serius menangani dalam penegakan hukum. Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak pemerintah tampak belum serius menangani para tersangka dalam kasus BLBI. Pertanyaannya, fakta umum dalam paragraf tersebut adalah yang E. Lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal. Fakta umum berarti fakta, benar-benar terjadi, kenyataan, tidak diragukan. Nah, ini bisa dilihat pada kalimat yang pertama, yaitu pada catatan akhir tahun 2004, lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan fakta umum. Soal latihan nomor 3. Bacalah penggalan berikut. Pemerintah Kabupaten Tangerang memperbaiki 43 sekolah. Dana diperoleh dari pinjaman Bank Jabar. 10 sekolah diantaranya mengalami kerusakan yang teramat parah. Hidayat selaku Pemprov mengatakan bahwa kecil kemungkinan proyek tersebut gagal. Pertanyaannya adalah kalimat opini dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat yang C, ketiga dan keempat. Kalimat opini adalah pendapat, belum pasti kebenarannya, berupa argumentasi. Nah, itu pengertian dari opini. Jadi, opini belum
tentu ada kepastian. Latihan soal nomor 4. Perhatikan penggalan puisi berikut. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Ini dari kami bertiga. Pita hitam dalam karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang tertembak mati tadi siang. Karya Taufik Ismail. Pertanyaannya, tema dalam puisi tersebut adalah yang B, yaitu kemanusiaan. Tema adalah dasar pemikiran, pokok pembahasan. Yang dibahas dalam puisi tersebut mengenai tentang apa? Yaitu tentang kemanusiaan. Bagaimana tentang kemanusiaan? Yaitu datanglah 3 anak kecil dengan membawa karangan bunga dan memakai pita hitam sebagai rasa ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati, ya. Jadi ada rasa kemanusiaan, anak-anak, dengan dilambangkan, ya, yaitu karangan bunga, pita hitam, itu adalah sebagai lambang duka, berarti ada yang meninggal. Latihan soal nomor 5. Bacalah penggalan berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan berpegang pada keyakinan itu, sejumlah negara industri baru secara mengalokasikan sejumlah besar dana untuk memajukan iptek di negaranya. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan invensi dan inovasi secara untuk kemudian diterapkan di bidang industri. Pertanyaannya, kata yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut di atas adalah yang B, konsisten dan signifikan. Jadi, untuk melengkapi kutipan tersebut itu harus sesuai dengan kalimatnya. Nah, ini berarti kita harus tahu pengertiannya dari masing-masing kata. Misalnya aktif adalah giat, efisien tepat, konsisten tetap, signifikan penting, inovatif hal baru, kreatif memiliki daya cipta. Nah, jadi anak-anak kalian harus tahu artinya kata per kata untuk memasukkan kata yang tepat pada kalimat yang masih rumpang atau yang kosong. Jadi kata itu harus tepat, harus sesuai untuk melengkapi kalimat yang rumpang, sehingga kalian harus tahu artinya. Latihan soal nomor 6. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Rekrutmen tenaga kerja Indonesia atau TKI belum didukung oleh proses yang transparan sehingga tak ada jaminan kepastian, keadilan, dan pelindung bagi TKI. Rekrutmen TKI yang seharusnya dilakukan sejak pemetaan kondisi dan dasar hukum ketenagakerjaan di negara tujuan belum dilaksanakan dengan baik. Pertanyaannya, makna istilah rekrutmen dan transparan pada paragraf tersebut adalah yang A, pengarahan
dan terbuka. Jadi anak-anak, makna istilah itu harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut pengertiannya. Latihan soal nomor 7. Cermati data berikut. Judul buku, Malu Aku Jadi Orang Indonesia, tahun terbit 2000. Penulis Taufik Ismail, tebal buku 205 halaman, penerbit Yayasan Indonesia, Jakarta. Pertanyaannya, penulisan daftar pustaka yang tepat adalah yang B, yaitu Ismail, Taufik, 2000, Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Jakarta, 2, Yayasan Indonesia. Jadi anak-anak, penulisan daftar pustaka, nama pengarang dibalik, kemudian ditandai dengan titik, tahun, kemudian titik, judul buku, kemudian titik, kota terbit, titik 2, penerbit. Latihan soal nomor 8. Bacalah penggalan cerpen di bawah ini dengan cermat. Meski termasuk anak yang pandai dan masuk kelas akselerasi, Romeo tetap memiliki banyak teman dan sahabat. Baginya teman adalah lingkungan yang dapat memberikan banyak inspirasi dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Di rumah ia juga bersikap baik pada tetangga. Ia ingat ketika orang tuanya berpesan, carilah teman dan sahabat sebanyak-banyaknya karena kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat pasti kita membutuhkan orang lain. Pertanyaannya, watak tokoh dalam penggalan cerpen tersebut adalah yang B, yaitu rendah hati. Dibuktikan dengan Romeo, anak yang pandai, masuk kelas akselerasi, tapi tetap memiliki banyak teman dan sahabat. Di rumah juga dia bersikap baik pada tetangga. Artinya rendah hati ya, itu adalah tidak sombong. Jadi memiliki sahabat yang banyak, teman yang banyak, baik pada tetangga. Nah itulah sikap yang tidak sombong, jadi memiliki banyak teman. Latihan soal nomor 9. Bacalah penggalan puisi berikut. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Pertanyaannya, majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah yang B, majas personifikasi. Kenapa majas personifikasi? Majas personifikasi itu benda mati menjadi hidup. Jadi anak-anak bisa dibuktikan dengan saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam. Nah, tingkah laku seperti itu adalah tingkah laku seperti manusia. Jadi majas personifikasi ini adalah benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Sedangkan majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan. Majas litotes, majas yang merendahkan diri. Majas metonimia menyebutkan merek. Majas simile, majas perumpamaan. Jadi jawabannya yang B, majas personifikasi, karena pada puisi tersebut benda mati hidup seperti manusia. Dibuktikan dengan dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam.
Latihan soal nomor 10. Bacalah ilustrasi berikut. PT Astra membuat pengumuman tentang lowongan kerja yang dibutuhkan di perusahaan Astra. Pengumuman tersebut dikirimkan kepada Departemen Tenaga Kerja. Melalui Departemen Tenaga Kerja disebarkan informasi di seluruh lembaga pendidikan baik SMK maupun di universitas yang ada di seluruh Indonesia. Rinto sedang mencari pekerjaan setelah lulus STM. Rinto membuat surat lamaran kerja berdasarkan informasi tersebut. Kalimat pembuka surat lamaran yang tepat yang hendak ditulis oleh Rinto adalah titik-titik, yaitu yang D. Berdasarkan pengumuman dari Departemen Tenaga Kerja tentang lowongan kerja, maka kenapa seperti itu anak-anak? Karena di sini PT Astra membuat pengumuman tentang lowongan kerja, kemudian dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja untuk diinformasikan ke seluruh lembaga pendidikan SMK maupun universitas. Jadi melalui pengumuman dan dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja. Jadi tidak melalui iklan, ya, namun melalui pengumuman. Maka jawabannya yang D. Nah, anak-anak sampai di sini dulu latihan soal nomor 1 sampai 10. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa paham. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.